ku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Bunda sebenarnya ada di mana sekarang? Mas kepengen ketemu sama Bunda. Mas mau kita bicara dari hati ke hati. Seperti biasa, kita menyelesaikan masalah di antara kita. Mas mohon, Bunda mau ketemu sama Mas. Mas gak mau kita bercerai, Bunda. Mas mohon, Bunda mau ngasih Mas kesempatan kedua. Mas janji, Mas gak akan pernah mengecewakan dan melukakan hati Bunda lagi. Mas janji, Mas akan benar-benar berubah dan menjadi imam yang baik untuk keluarga kita. I miss you so much, Bunda. I will always love you. Kenapa kamu gak balas email aku, Bunda? Aku udah gak ada kesempatan lagi. Udah gak ada kesempatan lagi untuk bersama kamu, Bunda. Untuk membahagiakan kamu lagi, Bunda. Untuk bersama kamu lagi, Bunda. Apa ini udah benar-benar selesai? Aku gak mau kehilangan kamu, Bunda. Aku gak mau kehilangan Rosti. Aku gak mau kehilangan Rosti. Aku gak mau kehilangan kamu. Oma, kenapa Mama marah terus sama Anto? Mama udah gak sayang
sayangnya sama kita. Nadia, kamu nggak boleh ngomong begitu, ya? Anto jangan nangis lah. Mama Vina itu sebenarnya sayang semua sama kita. Cuma Mama Vina itu kan lagi sedih dan dia kecewa. Makanya dia gampang sekali marah, ya. Jadi kalian jangan bandel deh, pokoknya sabar nak, ya sayangnya. Mama Vina, kamu maafin Anto ya Oma. Anto takut sama Mama Vina, Oma. Anto, Mama Vina itu pasti maafin Anto. Cuma Mama Vina itu kan lagi butuh waktu sayang. Makanya Anto itu nggak usah mikirin yang macam-macam lah ya sayangnya. Maka itu Anto sama Nadia ya kan harus sabar dan berdoa ya supaya Mama Vina itu bisa ikhlas menerima kepergian dedek bayinya ya. Ya sayang, kamu jangan nangis nak. Ya sayang ya. Maafin aku, Hel. Aku tadi gak bermaksud bahas-bahas cerai sama kamu. Aku juga gak mau kehilangan kamu. Tapi aku gak bisa maafin Anto begitu aja, Hel. Aku harap kau masih kuat bertahan dan mau memperjuangkan aku. Aku cinta banget sama kamu, Hel. Neng Rosi. Aduh, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Ini ada surat buat kamu. Ya, nih, ambil. Makasih ya Om. Udah ya sayang ya. Assalamualaikum Rosi. Bunda tadi sengaja nitip surat ke mama penjaga sekolah. Soalnya Bunda tadi buru-buru. Bunda udah pulang nih. Bunda kangen banget sama Rosi. Bunda lagi nunggu Rosi di suatu tempat rahasia. Soalnya Bunda gak mau ketemu ayah dulu. Kita jalan-jalan berdua ya. Hari ini Rosi mau kan? Nanti kalau ada mobil yang jemput Rosi ikut aja ya. Nanti supirnya nganterin Rosi buat ketemu Bunda. I love you Rosi. I love you too Bunda. Non Rosi ya? Iya Om mau nganterin Rosi buat ketemu Bunda ya? Iya Non. Ya udah, kalau gitu Non langsung masuk mobil yuk. Kita langsung ke tempat Bunda Non. Yuk. Ya Om. Selamat siang Pak. Oh, selamat siang. Mohon maaf, ada yang bisa saya bantu? Oh, begini Pak, saya mau jemput cucu saya, Rosi. Kita janjian di depan sini. Neng Rosi. Aduh, kalau Neng Rosi tadi udah ada yang jemput Pak, bapak-bapak. Belum lama kok. Siapa ya? Rosi udah dijemput. Sama siapa ya? Jangan-jangan Bram tadi yang datang kemari. Apa dia mau nyulik lagi? Waduh, gimana ya? Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan Pak. Nah, sekarang Non Rosi tunggu di sini. Sebentar lagi juga bundanya Non datang. Oke, Om keluar dulu ya. Iya Om, makasih ya Om. Bunda, Rosi udah datang. Bunda, Rosi udah datang. Bunda. Hai sayang.
Karin? Tante Karin ngapain di sini? Bunda mana? Rosi sayang, kamu harus tahu sayang. Bunda kamu nggak ada di sini. Dan Bunda nggak akan pernah pulang buat ketemu kamu selama-lamanya. Jadi, Rosi harus manggil Tante Karin. Ya sayang, Rosi harus manggil Tante Karin dengan sebutan Mama Karin. Gak mau! Rosi gak mau Tante Karin jadi ibunya Rosi. Rosi mau pulang aja. Bunda, tolong Rosi, Bunda. Bunda, tolongin Rosi. Rosi sayang, gak bisa ya buka pintunya, kurang kenceng kali kamu. Rosi, kamu gak akan bisa pulang, Rosi. Kamu harus dengerin Tante Karin. Berisik, dengerin Tante Karin, dengerin Tante Karin. Kamu harus bilang ke ayah kamu kalau ayah kamu harus nikahin Mama Karin. Oke? Ayo bilang sama ayah kamu. Gak mau. Rosi gak mau Tante Karin nikah sama ayah. Rosi mau pulang aja. Bunda, tolongin Rosi. Aduh Rosi, berisik tahu. Bunda kamu tuh gak akan pulang. Tante bohong. Bundanya Rosi pasti pulang. Yakin banget kamu Bunda pulang. Udah deh berisik kamu Rosi. Rosi dengerin. Apa sih kamu? Sakit tahu? Kamu kalau nggak bisa panggil Mama dengan sebutan Mama Karin, nanti Mama cubit nih ya. Kamu jangan nakal deh. Kamu jadi anak kenapa sih nakal banget? Kenapa Rosi jahat? Tante Karin juga jahat. Mama, kamu harus panggil Mama bukan Tante Karin. Rosi dengerin. Rosi ini kenapa sih bandel banget? Oh ikut bundanya ya, bandel ikut bundanya ya, bukan ikut Mama Karin. Makanya ikutin Mama Karin. Mama Karin tuh orangnya baik. Gak mau, Tante Karin bohong. Rosi mau pulang aja ketemu kakek. Rosi dengerin Mama. Mama gak akan pernah pulangin kamu ke rumah kakek. Rosi, Mama Karin tuh capek bercanda sama kamu, Rosi. Udahlah, cepetan Rosi. 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 Mama punya permen, Rosi. Yuk. Rosi. 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 Rosi, kamu beneran pingsan, Rosi. Kamu bangun, Rosi. Rosi, kamu bangun. Rosi bangun, Rosi. Kamu jangan beneran pingsan dong. Masa Mama baru minta kamu manggilin Mama, kamu udah pingsan kayak gini? Rosi, kamu harus bangun, Rosi. Rosi, kamu harus bangun. Aduh, gimana nih gue? Rosi, sayang, kamu bangun ya. Nanti Mama beliin susu, Mama beliin mainan, Mama beliin boneka kesukaan kamu. Sayang, bangun. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Tris, Rosi sama kamu? Sama Rosi? Enggak Pak Indra, saya lagi ada di kantor saya. Memangnya kenapa Pak Indra? Apa ada terjadi sesuatu sama Rosi? Iya, tadi saya jemput Rosi di sekolah. Dan satpam sekolah bilang katanya dia sudah dijemput sama bapak-bapak. Jadi saya pikir sama kamu. Pulang sama bapak-bapak? Aduh, jangan-jangan ini ulahnya si Bram lagi. Pasti Rosi dipaksa sama Bram. Padahal saya sudah bilang sama Bram, untuk sementara waktu jangan mengunjungi Rosi dulu. Pak Indra, masa sih Bram jemput paksa Rosi? Saya rasa ini orang lain yang melakukannya, Pak. Iya, mungkin Karin, Pak Indra. Karin selingkuhannya Bram. Apakah mungkin dia berani nyulik Rosi? Aduh, lagi pula kan yang jemput Rosi itu kan bapak-bapak. Pak Indra, Karin itu wanita yang nekat. Dia bisa melakukan apa aja, Pak. Mungkin saja dia menyuruh temannya atau suruhannya, Pak. Tapi saya masih curiga kalau ini adalah ulahnya Bram. Atau begini aja, Pak. Bagaimana kalau Pak Indra terus hubungi Bram dan sementara saya cari tahu lewat Karin. Nanti kalau soal kepastian Rosi itu ada sama Bram atau sama Karin, kita saling kasih kabar ya, Pak ya. Bagaimana? Oke, Tris. Saya sekarang langsung ke tempatnya Bram. Kalau ada kabar tolong hubungi saya ya.
Iya Pak, iya Pak. Ya. Sampai nanti. Rosi. Bangun, Rosi. Aduh. Anak pintar, bangun. Aduh. Aduh, siapa sih yang nelfon? Gak tau orang panik apa. Sayang, bangun sayang. Aduh. Rosi, bangun ya sayang ya. Bangun ya anak cantik. Bangun dong Rosi. Bangun sayang Rosi. Aduh. Aku mau minta tolong sama siapa nih? Bram, mana kamar kamu? Kenapa, Papa? Ada Rosi, apa, Pak? Rosi, Ada apa, Pak? kamu culik Rosi ya? Hah? Mana Rosi? Astagfirullahaladzim, Papa. Culik Rosi? Berarti sekarang Rosi ada di mana, Pak? Rosi diculik? Jangan bohong kamu. Papa jemput Rosi di sekolah dan Satpam bilang laki-laki yang jemput Rosi. Siapa lagi kalau bukan kamu? Bram ada di sini. Dari pagi sampai sekarang Bram ada di sini, Papa. Sumpah Bram gak kemana-mana. Mungkin aja itu Tristan, Pak. Mungkin aja Tristan, karena Tristan kan mau dekat sama Rosi, mau. Jangan bohong kamu. Saya sudah telepon Tristan dan Rosi tidak ada sama dia. Ayo, ngaku kamu. Mana Rosi? Bram gak tahu, Papa. Bram gak tahu. Bram bener-bener panik nih, Papa. Rosi ada di mana? Bram gak tahu. Bram gak ada siapa-siapa di sini. Rosi gak ada di sini, Papa. Karin, mungkin ini Karin. Papa udah hubungin Karin belum? Kamu, kalau ini benar-benar Karin yang melakukan, kamu harus bisa mengontrol itu perempuan. Hah? Laki-laki macam apa kamu? Dia ngerusak rumah tangga kamu. Papa, Karin itu benar-benar wanita yang nekat. Ini bukan kali pertama dia merusakkan dan mengganggu keluarga kita. Papa, dia sudah meneror, dia sudah mencelakakan Rosi, Hana, aku juga, Papa. Maka itu kamu jangan coba-coba main gila sama orang yang aneh seperti itu. Kamu seharusnya laki-laki, melindungi keluarga kamu, anak istri kamu. Apa ini? Papa, saya coba telepon dia sekarang ya. Saya coba telepon dia. Awas ya. Kalau ada apa-apa sama Rosi, kamu biang keladinya. Dia jawab telepon. Papa, daripada kita berantem di sini, mendingan Bram pergi cari Karin. Oh no, no. Enggak. Kamu tidak boleh lepas dari samping saya. Hah? Karena kalau kamu pergi, kamu ketemu Karin, dan Rosi kamu bawa lagi. Oh no. Ayo, sekarang kita ke depan. Iya, Pak. Nah, ayo. Iya, kita pergi sekarang, Pak. Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Gimana? Sudah dapat kabar dari Bram soal Rosi, Pak? Waalaikumsalam. Iya benar. Bram bilang pasti sama Karin. Jadi beneran ini ulah Karin? Ya rupanya seperti itu. Tris, kamu tolong bantu saya cari Karin ya. Moga-moga Rosi ada sama dia. Iya Pak. Pasti saya akan bantu. Pasti saya akan bantu Bapak. Pak Indra nggak usah khawatir. Karin itu tidak akan berani berbuat terlalu jauh, Pak. Oh ya, maaf. Sudah ngerepotin kamu ya? Sama-sama Pak. Saya merasa tidak direpotin. Saya senang membantu keluarga Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Iya Pak Indra. Waalaikumsalam. Papa, kenapa Papa lebih percaya Tristan dari saya? Saya kan papanya Rosi. Harusnya saya yang cari Rosi sampai dapat, bukan orang lain seperti Tristan. Kamu nih suami seperti apa sih? Ayah seperti apa sih? Kamu tidak bisa ngontrol wanita itu. Kalau bukan gara-gara kamu, maka keluarga kamu ini tidak akan diganggu oleh perempuan itu. Lindungi dong keluarga kamu. Saya nggak ngerti kamu ini. Ya Pak, saya tahu saya salah Pak. Tapi sekarang mendingan kita ke rumah Sofi. Kita cari tahu, mungkin Sofi tahu Karin ada di mana. Ayo Pak. Ayo, kita ke rumah Sofi. Oke Pak, Bapak tenang aja. Aku nggak akan pernah ngecewain Bapak kok. Bagus lah kamu itu. Oh ya Karin, sekarang kamu tinggal di mana? Alamat rumah. Tumben banget Bapak minta alamat rumah buat apa ya Pak? Ini, saya mau kirim berkas via pos.
kalau nggak salah kamu sekarang udah nggak tinggal di apartemen kamu kan? Apa sekarang kamu tinggal di rumah keluarga atau di mana? Iya, saya nggak tinggal di apartemen lagi. Iya, saya udah tinggal di kos-kosan. Oke, kalau gitu saya akan kirimin alamat kos-kosan saya, Pak. Oke, kalau begitu saya tunggu ya. Selamat siang, Karin. Oke, Pak, siang. Bunda di mana? Rosi takut, Bunda. Bunda, tolong Rosi, Bunda. Rosi takut. Rosi sayang, kamu udah bangun ya? Maafin Mama Karin ya. Mama Karin gak jahat lagi kok sama kamu. Kamu kalau nggak mau manggil Mama Karin dengan sebutan Mama, Bunda juga nggak apa-apa kok panggil Bunda Karin. Kamu belajar ya manggil Bunda Karin. Gak mau. Rosi takut sama Tante Karin. Tante Karin jahat. Bunda, tolongin Rosi, Bunda. Bunda Karin itu baik sayang. Kamu nggak boleh teriak-teriak kayak gitu, malu didengar orang. Udah mendingan kamu mandi. Nanti Mama buatin. Nanti Bunda buatin makanan. Ya? Gak mau. Rosi mau pulang aja. Rosi, tolongin Rosi, Rosi. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya benar-benar terbantu karena Anda. Sama-sama, Pak. Ini SMS masuk, Pak. Sebentar saya forward, Pak. Oke. Oh ya, kalau bisa sekalian nomor teleponnya Bram, kalau boleh. Boleh. Sebentar ya, Pak ya. Ya, sudah, Pak. Enggak. Oke, ini sudah masuk SMS-nya. Sekali lagi saya terima kasih banget. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Saya pamit sebentar ya. Di depan sebentar. Oh, silakan. Boleh saya sebentar juga di sini? Boleh, silakan. Oke. Oh, hebat banget ya kamu Tristan ya. Cepet banget kamu bisa dapat alamat Karin. Jangan-jangan kamu dan Karin udah kerjasama. Ini akal-akalan kalian untuk jatuhkan aku kan? Kamu itu mau ngomong apa sih, Bram? Kamu kenapa selalu seenaknya menuduh saya? Saya itu nggak pernah punya niat untuk menjatuhkan kamu, Bram. Udahlah ya. Saya tahu ini cuma akal-akalan kamu untuk menjatuhkan saya di depan keluarga saya. Itu kan? Ya, di depan papa. Itu kan maksudnya? Jaga bicara kamu dan hati kamu, Bram. Saya selama ini tidak pernah punya niat buruk sama kamu. Kamu jangan terus-terusan memfitnah saya, Bram. Jangan. Fitnah? Fitnah apaan? Sini, handphone. Saya bicara sama Tristan. Halo Tristan, maaf ya, tolong kamu jangan masukin ke dalam hati, ya? Iya, Pak Indra. Jelas saya mengerti. Oh ya, Pak Indra, barusan saya sudah SMS alamatnya Karin ke Bram. Jadi kita bisa ketemu di sana. Bagaimana? Oh ya, terima kasih atas bantuan kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai nanti. Kamu ini apa-apaan sih? Bukannya berterima kasih. Orang nolong kita, malah kamu maki-maki dia, kamu hina lagi. Kamu fitnah dia. Papa kan nggak tahu. Tapi dulu Tristan itu pernah kerja sama Karin untuk menjatuhkan Hana di majalah Laila. Sudah. Jangan ngebohong terus, ah. Capek saya dengarnya. Sudah, mending kita ke alamat Karin. Di mana dia? Iya, di depan sini kanan, Pak. Aku sama Tante Karin, Bunda. Rosi, Bunda. Rosi, awas ada mobil. Rosi. Kakek! Rosi takut sama Tante Karin. Tante Karin jahat. Gak apa-apa ya. Sekarang udah ada kakek, kamu udah aman, ya. Gak ada yang berani ganggu kamu lagi, ya. Pasti gara-gara Karin. Pasti gara-gara Karin, Pak.
mobil kamu ceritain sama kakek siapa yang menculik ya. Biar kakek urus semua. Pak Indra. Tristan, Rosi. Udah Rosi gak usah nangis lagi ya. Kan udah ada kakek sama Om Tristan. Sudah ya, yang sabar ya. Makanya Rosi lain kali kalau diajak sama Tante Karin atau ada orang lain yang mengajak Rosi pergi, jangan mau ya. Telepon dulu ayah, kakek misalnya, bunda. Kalau nggak ada bunda ya bisa telepon Om Tristan. Oke? Rosi takut sama ayah. Ayah sekarang udah berubah. Ayah sekarang marah-marah terus sama Rosi. Rosi benci sama ayah. Rosi nggak boleh ngomong kayak begitu ya sayang ya. Rosi nggak boleh benci sama ayah, nggak boleh takut sama ayah. Ayah itu kan bapak Rosi sendiri, jadi nggak mungkin nyakitin Rosi. Malah ayah Rosi itu sayang banget, cinta sama Rosi. Ya Om, Gitu dong. Rosi kangen sama Bunda. Kata Om, Bunda sekarang pulang. Iya, Bunda pasti sebentar lagi akan pulang. Mau pulangnya lebih cepat lagi? Iya. Sini. Bagaimana kalau kita bikin video Rosi? Rosi ngomong sesuatu untuk Bunda, terus Om Tristan kirim ke Bunda. Ya kan? Mau? Ayo coba berdiri di sini. Nah, ayo sini. Nah. Ya, coba ngomong sesuatu ya. Om ambil nih. Oke, siap direkam nih. Nanti siap. Siap ya, 1, 2, 3. Bunda kapan pulang? Rosi kangen banget sama Bunda. Rosi pengen bobo dipeluk sama Bunda. Rosi pengen didongengin sama Bunda. Bunda cepetan pulang dong. Emangnya Bunda gak kangen apa sama Rosi? Rosi pengen diantarin sekolah sama Bunda. Rosi pengen dibantuin kerjain PR sama Bunda. Rosi juga pengen disuapin sama Bunda. Bunda kapan pulang? Rosi kangen banget sama Bunda. I love you Bunda. Oke. Terima kasih atas segala bantuannya. Dengan senang hati Pak Indra. Nanti dikirim ya Rosi ya. Kamu kesini ya. Dan Rosi. Oke. Rosi kemana? Kok aku ditinggal? Dia aman sama kakinya. Kenapa? Tristan, kamu jangan pikir saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu kalau ini semua adalah akal-akalan kamu. Dan kamu kerja sama Karin kan? Biar kamu kelihatan seperti pahlawan di keluarga saya. Ya kan? Sudah Bram, saya capek bicara sama kamu. Kamu tetap aja terus masih menuduh saya. Oh iya, saya juga capek bicara sebenarnya. Kita selesaikan sekarang juga. Kita selesaikan antara kamu sama aku. Ayo. Oh, jadi menurut kamu, dengan cara kamu mau duel, berantem akan menyelesaikan semua masalah kamu? Masalah kamu itu malah makin gak selesai, Bram. Kalau kamu cuma mengandalkan kekuatan kamu. Sikap kamu seperti ini, saya rasa malah bikin Hana itu makin ilfil sama kamu. Kalau kamu gak percaya, lihat saja. Kalau kamu ingin mendapatkan Hana kembali, perbaiki sikap kamu, terutama terhadap Rosi. Ingat itu. Si Bang Rudolf nelfon aku terus-terusan kayak gini. Dia mau neror aku atau gimana sih?
terus telepon dan SMS sampai kamu jawab. Ya Allah, aku harus gimana lagi nih? Aku gak bisa terus-terusan menghindar dari Bang Rudolf. Tapi aku juga gak mungkin ngebiarin Bang Rudolf terus-menerus mengganggu ketenangan aku kayak gini. Halo, Assalamualaikum. Abang nelponin kamu dari tadi, tau gak? Kenapa sih gak diangkat? Asal abang tahu ya bang ya. Ini aku sengaja angkat telepon abang. Bukan buat ngomong apa-apa, tapi cuma buat ngomong kalau abang gak usah nelpon aku lagi. Gak usah neror-neror aku lagi kayak gini bang. Siapa yang mau teror kamu, Nisa? Abang cuma pengen ketemu, pengen ngobrol. Udah itu aja. Kok teror sih? Bang, sampai kapan sih abang mau ngotot kayak gini? Kenapa semua kemauan abang harus selalu dipenuhin? Udah bang, aku mohon sekali ini ya. Udah bang, jangan telepon-telepon aku lagi. Ya gimana abang gak ngotot? Abang ngomong baik-baik, kamu gak mau terima abang, ya abang ngotot lah. Kayak begini caranya kalau kamu gak ngerti. Halo, Nisa? Nisa? Dengan begini aku bisa terbebas dari terornya Bang Rudolf. Percuma, Nisa. Astagfirullahaladzim. Abang kok ada di sini? Kamu bisa buang SIM card kamu berkali-kali. Kamu bisa ganti nomor telepon kamu sampai berapa kali pun. Abang akan tetap datang ke rumah untuk cari tahu tentang keadaan kamu sama Dante, ngerti nggak? Percuma kamu ngotot terus, Nis. Izinin abang masuk ke rumah lagi. Astagfirullahaladzim, Bang. Aku udah harus berapa kali ngomong ke abang kalau aku udah gak mau lagi. Jadi tolong bang, abang berhenti. Stop teror aku bang. Buat apa kamu ngomong kayak gitu? Kamu tahu jawaban abang apa? Abang gak akan pernah rela ngelepasin kamu sama Dante, Nisa. Kamu ngotot pengen ngelepasin abang. Abang ngotot untuk terus deket sama kalian. Ya udah sekarang abang maunya apa? Abang sekarang mau apa abang sih? Cuma pengen ngomong. Bang, sebentar doang. Ih, mau kemana sih bang? Kamu kedengeran banyak orang sih. Ya udah pelan-pelan dong. Iya. Mana sih? Ngomong doang. Aduh, bang. Ini sebenarnya aku mau dibawa kemana sih, bang? Jangan aneh-aneh ya, bang ya. Enggak. Hop. Hey. Hop. Bang, ya Allah bang. Abang ngapain sih bang? Kamu tenang dulu deh Nisa, abang cuma pengen ngomong doang. Aku nggak mau. Mama. Udah biasa aja. Mau. Lepasin Mama. Apaan? Dante. Dante, ini papa Dante. Lepasin papa, tenang aja. Lepasin Mama. Ini apaan sih? Kalian mau ngapain? Saya ini papanya Dante. Oh, jadi Om ini bapaknya Dante. Saya kira penjahat. Maaf ya, Om. Udah sana keluar. Balik latihan lagi sana. Ya. Baik. Dante, tenang dong. Dante, dengerin papa. Kamu udah jadi jagoan sekarang. Mau ngapain kamu? Mau mukul orang? Mukul papa? Ini maksudnya apa, Nis? Kamu ngajarin Dante supaya dia bisa berantem? Untuk nyerang papanya sendiri? Kamu tahu nggak? Dante itu butuh sosok ayah. Bukan butuh seni bela diri kayak beginian. Ini cara kamu supaya dia nggak dibully lagi. Dia harus belajar bela diri. Dante itu butuh sosok ayah. Bukan butuh berantem. Bang, abang lupa. Abang pernah bilang ke aku kalau abang nggak mau Dante jadi anak yang lembek. Abang mau Dante jadi anak yang kuat. Dan ini salah satu cara aku untuk jadiin dia anak yang kuat. Belajar bela diri dan dia wajar dong ngebelain mamanya. Bang, ingat ya bang ya, kalau abang kayak gini terus sikapnya, ini akan memberatkan abang di pengadilan. Dan kita akan bisa bercerai lebih cepat bang. Ayo sayang, kita pulang. Nisa. Bunda kapan pulang? Rosi kangen banget sama Bunda. Rosi pengen bobo dipeluk sama Bunda. Rosi pengen didongengin sama Bunda. Bunda cepetan pulang dong. Ya Allah, kasihan Rosi. Nggak seharusnya anak kecil seperti Rosi itu ikut menjadi korban dalam masalah rumah tangga Hana dan Bram. Semoga Hana bisa langsung buka emailnya
dan langsung lihat videonya Rosi. Lalu secepatnya Hana bisa segera pulang dan kembali pada Rosi yang sangat membutuhkan kehadiran Hana. Alhamdulillah, bisnis kita sekarang maju ya. Sekarang kita udah bisa nambah mobil charteran lagi. Dan moga-moga semakin banyak mobil charteran yang kita bisa beli, jadi pendapatan kita makin banyak dong. Alhamdulillah banget ya Sof ya, bisnis bisa lancar. Aku salut banget sama kamu, jago banget bisnisnya. Aku jadi mikir seru juga nih kalau belajar bisnis langsung dari kamu. Ya syukur-syukur kedepannya bisa buka usaha rental mobil. Iya sih. Tapi apalah artinya kalau hidup layak kita nggak bisa bahagia. Ya kayak apa yang aku rasain sekarang. Kehidupan aku sangat layak, tapi aku nggak terlalu bahagia karena aku nggak bisa menjadi orang tua dan sekaligus kakak yang baik buat Karin. Karena aku udah merasa gagal mendidik Karin. Kamu mikirnya jangan kayak gitu Sof. Sabar aja, tenang. Hadapin orang kayak Karin tuh harus sabar. Ya udah kita cari aja sekarang nih, siapa tahu temu. Karin, nggak tahu deh kenapa sih pakai kabur segala. Rudolf, itu Karin. Iya itu Karin. Karin, cari rumah kakak kamu. Mas, aku enggak. Kakak kamu nyariin kamu, ngerti nggak? Karin. Mas Rudolf! Lepasin! Mas! Lepasin! Aduh! Mas, kasar banget sih, Mas. Mas Rudolf! Jangan dipaksa-paksa kayak gitu, Mas Rudolf. Dengerin kakak kamu. Asik! Karin cukup. Kakak. Kebetulan ada Karin di sini. Om Hendra, cari Karin ada apa? Sebenarnya saya ingin ketemu dengan kamu. Tapi karena ada Karin, sekalian saja saya bicara supaya dia tahu apa yang dia lakukan. Apalagi sih, Om? Masalah kita kan udah kelar. Kamu pikir kamu siapa? Enak saja menculik cucu saya dan menganggap ini tidak ada masalah. Awas kamu. Om, maaf kalau mungkin aku rasa Karin nggak bermaksud untuk melakukan tindakan kriminal atau bahkan menyakiti Rosi. Memang sedikit kelewatan tindakan Karin, tapi dia sama sekali nggak ada maksud untuk sampai melukai Rosi, Om. Kalau kamu tidak bisa ngurus dia, biar polisi yang mendidik dia, tahu? Saya setuju. Kasih ke kantor polisi. Om, aku minta maaf sekali, Om. Aku benar-benar minta maaf. Aku nanti yang kurung Karin di rumah, Om. Biar aku bisa awasin dia 24 jam. Jadi nggak perlu untuk dikirim ke kantor polisi. Kak, kamu mau dikirim ke kantor polisi, mau dipenjara, apa aku mau kurung di sini? Tinggal pilih. Dan sekarang kamu lebih baik minta maaf, Karin. Minta maaf sama Om Indra. Jangan dilepasin. Minta maaf sama Om Indra, udah tenang aja. Dia udah besar, dia udah pinter. Dia mungkin bisa kabur dari kita, tapi nggak akan pernah bisa kabur dari polisi. Om Indra, Karin benar-benar minta maaf banget sama Om Indra. Mempunyai niat jahat buat Rosi. Karin cuma hilaf, Karin cuma pengen jalan-jalan sama Rosi, Karin cuma pengen main-main aja sama Rosi, dan Karin nggak nyangka kalau semua masalah ini harus bawa ke polisi. Karin harap itu tidak terjadi. Dan Rosi baik-baik aja, Rosi nggak kenapa-napa juga kan, Om. Karin benar-benar
seenaknya saja. Kalau saya menggunakan kekuasaan saya, tahu? Sebelum kamu bikin kejahatan, saya sudah bisa menjebloskan kamu kantor polisi, tahu? Om, saya jaminannya kalau sampai Karin melakukan kesalahan lagi. Dan saya yakin Karin gak mau melakukan itu kan? Ya Karin? Maaf, saya tidak akan memaafkan dia. Iya, saya pastikan Karin gak akan melakukan hal itu lagi, Om. Saya akan awasin Karin 24 jam. Baik, saya tidak akan melapor ke polisi. Ini semua karena kamu. Tapi, kalau dia sekali lagi mengganggu Hana atau Rosi, saya akan ambil tindakan yang lebih tegas lagi. Iya Om. Assalamualaikum. Kamu dengar sendiri kan? Kalau sampai sekali lagi kamu melakukan kesalahan, kakak gak bakal bantu kamu. Kamu tinggal aja di penjara. Lain kali jangan sampai ketahuan. Assalamualaikum Bunda. Mas tahu kepergian Bunda mungkin untuk menenangkan diri. Tapi mau sampai kapan Bunda seperti ini? Mas sama Rosi butuhin kehadiran Bunda di sini. Kita perlu bicara Bunda. Mas harus jelasin semuanya sama kamu. Aku mohon Bunda cepat pulang ya. Kita semua menunggu kepulangan Bunda secepatnya. I love you Bunda. Kenapa Hana gak mau balas email aku ya? Kenapa ada postingan baru? Kenapa Bunda gak balas email aku? Tapi Bunda bisa masukin posting baru di blognya. Tega banget sih kamu Bunda. Teruntuk seorang teman, terima kasih atas kiriman video berharga yang baru saja dikirim ke saya. Video ini sangat mengobati perasaan rindu saya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih dari ini. Wassalamualaikum. Seorang teman. Tristan maksud kamu Bunda, ha? Tristan kirim kamu video begitu Bunda. Terus kamu masukin ke dalam blog biar semua orang bisa baca, ha? Apa mereka gak terpikir? Apa Bunda gak mikir aku gak lihat? Ha? Tega banget sih Bunda. Apa lagi nih? Untuk anak perempuan kecilku, maafkan Bunda sayang. Untuk sementara waktu, Bunda terpaksa harus pergi untuk menenangkan diri. Kamu yang sabar ya nak. Bunda janji tidak akan meninggalkan kamu. Bunda hanya perlu waktu sebentar lagi. Bunda pasti akan kembali. Peluk cium Bunda buat kamu sayang. Tega banget Bunda. Luka itu kembali menganga menguji kedalaman sumur kesabaranku. Dan ternyata hati dan jiwa ini masih terlalu rapuh dan lemah. Pengkhianatan yang kedua ini ibarat koyakan gigi taring binatang buas yang tidak menyisakan sebongkah pun denyut kasih hatiku untuk kekhilafan suamiku. Wahai pasangan jiwaku, aku mohon maafkan aku. Aku sudah berkali-kali email kamu Bunda, tapi gak ada satu yang kamu balas. Tapi kamu bisa balas Tristan, balas Rosi, dan di blog semua orang bisa baca. Tapi sama sekali kamu gak bisa membalas email aku. Ya udah Bunda, kalau begini caranya Bunda, ya udah oke. Saya akan ikutin cara kamu Bunda.
berbagai cara sudah aku lakukan untuk berusaha menghubungi dan mencari kamu, Bunda. Tapi kenapa Bunda justru memilih diam dan pergi? Aku mohon dengan sangat, segeralah kamu kembali dan pulang. Kita perlu bicara, Bunda. Suamimu, Bram. Sen. Hana, Rosi, kenapa kalian menjauhi ayah gini? Hana, berbahagialah kamu. Banyak yang membela kamu di sini. Ya. Ini kan Karin. Untuk semua penggemar Hana Sasmita yang terhormat, tanpa bermaksud membela diri, saya hanya ingin mengklarifikasi. Sebaiknya tolong jaga opini timpang yang ditunjukkan untuk suami Mbak Hana. Bukannya seharusnya kita melihat sebuah masalah dengan mengandalkan logika. Berhenti menuduh dan menghakimi orang seenaknya. Lihat dan cermati dengan jelas. Apa mungkin orang yang merasa dirinya korban itu memang sungguh menjadi korban? Bukannya tidak ada maling, teriak maling. Gak akan ada asap kalau gak ada api. Sebuah pengkhianatan tidak akan terjadi tanpa pemicu. Apa kalian udah yakin tahu apa alasan sebenarnya? Mana ada laki-laki normal yang bisa bertahan menghadapi istri cacat yang gak bisa melayani suaminya dengan baik? Coba pikir dan renungkan baik-baik. Benar-benar keterlaluan ini perempuan. Terlaluan banget si Karin. Dia nggak bisa terus-menerus jadi duri dalam keluarga Bram. Mbak Hana, kamu tahu kan apa akibat yang akan kamu hadapi nanti ketika kamu cari masalah sama aku? Coba sih, Mama Widya telepon aku. Pasti akan ada berita bagus nih. Halo, Assalamualaikum Mama. Mama gimana keadaannya? Baik-baik aja, Ma? Waalaikumsalam. Saya ingin bicara sama kamu. Bisa? Oh, Karin akan selalu ada waktu buat Mama. Apa Karin susulin Mama ke Bogor? Kita ngobrol di rumah, Ma? Gak usah. Kita ketemu di Nusantara Restoran, dekat mall, malam ini, ya? Oke, Ma. Kita ketemu di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Yes, Karin benar-benar berhasil. Pasti Mama Widya mau ngomongin soal pernikahan aku dengan Mas Bram. Aku yakin banget. Mama. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran-lembaran kita-Mu. Ku temukan damai membaca sabda-Mu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah